Hai, balik lagi sama Fernisa di Headline Liputan6.com episode 12 Mei 2022. Dan headline hari ini adalah putra diktator Ferdinand Marcos unggul di Pilpres Filipina. Kunci kemenangan? Marcos Junior atau yang akrab disapa Bongbong unggul dalam Pilpres Filipina. Kemenangannya ini tak terlepas dari kampanye media sosial untuk mengubah citra era Marcos lama. 36 tahun lalu, keluarga diktator Ferdinand Marcos Senior digulingkan dari kekuasaan dan diusir dari Filipina. Tapi kini Ferdinand Marcos Junior berhasil unggul dalam Pilpres Filipina. Dengan lebih dari 95% suara dihitung, Marcos Junior memiliki sekitar 30 juta suara. Lebih dari 2 kali lipat dari saingan terdekatnya, Wakil Presiden Leni Robredo yang memiliki sekitar 14 juta suara. Kemenangan Marcos Junior tak terlepas dari kampanye media sosial untuk mengubah citra era Marcos lama. Ini dimulai setidaknya 1 dekade yang lalu dengan ratusan video yang diedit secara menipu dan diunggah ke YouTube, yang kemudian diposting ulang di halaman Facebook yang kemudian membuat masyarakat simpatik. Selain kampanye media sosial, faktor usia pun menjadi sorotan sebab 72% pemilih dari kalangan millennials dan Gen Z merupakan pendukung Marcos. Menurut pakar politik dari De La Salle University, Julio C. T. Hanqi, para milenial dan generasi Z di Filipina tidak paham rezim Ferdinand Marcos. Akan tetapi, 72% pemilih dari kalangan milenial dan generasi Z adalah pendukung Marcos. 56% dari seluruh pemilih juga berusia di bawah 40 tahun. Alhasil, mereka belum lahir atau terlalu kecil untuk paham korupsi pemerintahan Marcos yang berkuasa antara 1965 hingga 1986. Menurutnya, Marcos Junior menggunakan jaringan dari Marcos Senior dan kekayaan untuk kampanye media sosial yang tertata. Lalu seperti apakah strategi kampanye Marcos Junior? Yang pertama, punya tim yang kuat. Dia telah bekerja sama dengan putri mantan Presiden populis Rodrigo Duterte, Sara Duterte yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kampanye di media sosial. Jajak pendapat awal menunjukkan 1 titik data penting. Mayoritas pendukung Marcos adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Timnya juga terlibat dengan jutaan pengguna di platform sosial, terutama di TikTok dan Facebook, baik di dalam maupun di luar Filipina. Kemudian usung persatuan. Kampanye Presiden tahun 2022 Marcos Junior mengusung narasi persatuan sebagai sarana untuk mengangkat negara dari kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah jadi pilihan segar untuk kaum muda. Kemudian yang terakhir adalah jadi pilihan segar untuk kaum muda. Bagi mereka yang tidak mengalami rezim ayahnya, Marcos Junior tampaknya menawarkan pilihan yang menyegarkan, terutama setelah presiden-presiden sebelumnya gagal mengatasi kemiskinan yang parah, infrastruktur yang lemah, dan korupsi yang mengakar dan mendominasi kehidupan sehari-hari begitu banyak orang Filipina. Demikian headline Liputan6.com hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, stay safe and stay healthy. Bye!